al-kayyisu man dana nafsahu. Orang yang cerdas, orang yang smart, orang yang sepenter adalah orang yang memikirkan masa depan yang panjang. Masa yang hidup bukan hanya 60-70 tahun. Ini cuma satu, memakmurkan masjid yang ada di Kabupaten Jember. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil tanad, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Semulja para kiai, para sepuh, para anom, para tokoh masyarakat, mobil khusus takmir Masjid Babus Salam, Sarila Semulja, pembina GSB, para penasehat GSB, juga Akhina Shogir, Ki Abdul Syakur, Akhina Shogir, Ki Abdul Khalik Suwarso, para kiai selain, para ustadz selain. Seperti kalau tidak bisa menyampaikan satu persatu, tapi insya Allah mudah-mudahan kita bersama kepada rahmat serta ibadah Allah Subhanahu Wa Taala. Jamaah sekalian, kita teringat apa yang disampaikan oleh Kiai Lutfi Ahmad bahwa dalam surah Al-Baqarah ayat 156 kemarin waktu di dalamnya Allahumma yarham Kiai Haji Mukhtar Bustami disebutkan ada nabi yang bukan rasul. Kita sekedar merefresh dulu, mengingat dulu bagaimana beliau menyampaikan bahwa seorang nabi yang disebut Uzair yang hidup jauh sebelum Nabi Muhammad itu ditidurkan oleh Allah mi'ata marrah, mi'ata amin 100 tahun. Dalam kehidupan kita bersama dalam kaudian betul-betul sareng panjenengan para rabu Semulja, kita bersyukur bahwa hari ini betul-betul sareng panjenengan masih lebih mengutamakan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia. Walaupun 1400 tahun yang lalu Rasulullah SAW bersabda, kita lihat dalam kitab Nasahihul Ibad, Rasulullah SAW bersabda, akan datang kepada umatku sayati ala ummati zamanun yuhibbunal khams wa yansawnal khams. Akan datang kepada umatku nanti, umatku akan mencintai 5 hal dan akan melupakan 5 hal. Kayaknya ini persis di zaman kita. Persis di zaman kita, bahwa
Apa yang disebutkan lagi yang pertama adalah yuhibbunad dunya wa yansawnal akhirah. Kebanyakan dari kita lebih mencintai dunia daripada akhirat. Padahal Rasulullah bersabda, ayal al-kayyisu man dana nafsahu. Orang yang cerdas, orang yang smart, orang yang pintar adalah orang yang memikirkan masa depan yang panjang. Masa yang hidup bukan hanya 60-70 tahun. Tapi kita, kata Rasulullah, kata Kanjeng Nabi, kita akan lebih berpikir, lebih mencintai hidup yang selama-lamanya, yang abadal abadi. Kita hidup di dunia maksimal antara 60-70. Kalau dilihat dari kehidupan manusia di abad sekarang, hampir tidak ada yang sudah ke umur 80 ke atas. Itu pun kurang saya para Rabu Semuljib. Nah, jemaah sekalian, apa Rasulullah memprediksi, meramal kita, memberikan warning terhadap kita bahwa akan datang kepada umatku suatu masa yang dimana umatku lebih banyak mencintai dunia daripada akhirat dan melupakan akhirat. Kita lihat, jujur di Saus, berapa jumlah penduduk yang ada di Kemuning Lor, di Kecamatan Arjasa. Mana di sensus, mana di data. Insya Allah seka masjid Bengkalangker tak kira sampai 40%. Lebih banyak ke Adisa, lebih banyak menghidupkan, lebih banyak pada kepikiran terhadap duniawiyah daripada ukhrawiyah. Lebih banyak mementingkan urusan-urusan yang dunia, dunia. Coba bagaimana kita ketika Allah memanggil kita ada di masjid, di musalla, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Kita diajak sholat, panggil sholat, terutama di waktu subuh. Kita pinjam istilahnya Pak Anies, waktu sholat berjamaah subuh adalah waktu yang sangat terjal, waktu yang memang sholat perbuatan yang sangat berat. Sehingga wajarlah kalau beliau katakan kemarin waktu di filmnya Gus Baikun bahwa alhamdulillah di Jember melebihi di Jakarta. Di Jakarta hanya ada GSB, itu gerakan sholat berjamaah subuh, hanya seminggu sekali. Tapi alhamdulillah di Jember tiap hari. Itu pun waktu yang Allah janjikan, sangat bagus sekali. Tapi sebagian besar kita ketika dipanggil oleh Allah untuk melakukan sholat, alhamdulillah sebagian besar kita hadir, sebagian besar kita datang. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih sama-sama bersolat di belakang imam. Hari ini betul-betul sareng panjenengan, dan insyaallah mudah-mudahan kita masih diberikan barokah umur sareng Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan yang maksimal untuk kenapa? Kangkui berbakti kepada Allah, solat di belakang imam. Tapi ketika kita sudah solat di depan imam, disolati di depan imam, apa yang kita bawa? Bekal apa yang akan kita persembahkan kepada Allah? Mana bi para odi itunya, urusan tunya melolong, tidak pernah ingat pada Allah. Tidak ada keseimbangan dalam hidup. Padahal dalam Al-Quran jelas, wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kita ini hidup untuk berbakti kepada Allah, tapi juga kita butuh hidup. Artinya pun apa? Kehidupan dunia sampai jomblang antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Kita butuh makan. Betul kalau sareng panjenengan butuh makan,
butuh sandang, butuh pangan, butuh papan, butuh kebutuhan yang lain. Dalam istilah ekonomi, ada kebutuhan primer, ada kebutuhan sekunder, bahkan ada kebutuhan yang memang mewah. Nah, kebutuhan-kebutuhan Kak Disa harus diusahakan. Tidak bisa untuk mendapatkan sesuatu kita hanya diam saja. Punten. Pun demikian, dalam mencapai akhirat butuh keseriusan, butuh ilmu untuk bisa diterimanya amal kita para Rabu Jasimulja. Terutama akhirat kita, tentu kita harus belajar. Betul kalau sareng panjenengan wajib taklim, kudu wajar, terutama terhadap ilmu-ilmu ukhrawi, ilmu agama yang bisa mentakorrobkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab terus terang para Rabu Jasimulja, ketika kita beribadah, ketika betul-betul sareng panjenengan nyembah ke Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi tak uning syarat dan rukun, sah dan batalnya, maka kita tidak bisa mengatakan tidak diterima, karena masalah diterima atau tidaknya itu urusan Allah. Tapi secara rukun, secara syarat tidak dipenuhi, maka jelas berkurang. Alhamdulillah kita bersyukur tiap hari kita berkumpul penareh betul sareng panjenengan apolong di majelis ta'lim, di masjid, di musholla, apolong sareng orang-orang sesae nimba ilmu dari para ulama, dari para kiai, daripada ustaz. Insya Allah paling tidak kita mesti ngerti agama dan sadar kita bahwa hidup bukan hanya untuk hidup sekarang. Wong terkadang sekak dinto para Rabu Jasimulja, kita nih manabi apolong sareng orang-orang sae, rasana kita tidak pernah melakukan perbuatan sekurang sae. Enga terus dek akhirat. Pada papole apojo ngapolong berjamaah sholat bersubuh. Kita masih diberikan kemauan dan panapaipun yang sekiranya kita sergap keangkui melaksanakan perintah Allah. Dari panapa Kak Disa? Dari serenga apolong sareng orang-orang sesai, sampai digambarkan posera bisa orang siapolong sareng orang sesai, maka digambarkan sami sareng orang apolong sareng pedagang parfum, pami sareng orang siapolong sareng minyak room. Kita membeli enggak? Etuli dipunten. Tapi apolong bisa sareng orang sesai, apolong sareng orang ahli ibadah, insya Allah paling tidak kita sebutkan jana orang si ahli ibadah. Dan mudah-mudahan betul kau sareng panjenengan termasuk aku laku orang-orang seeparengi titel kak dintoh dekat ke Allah Subhanahu wa ta'ala ben epapolongan sareng para anbiya, para mursalin, para syuhada, para kiai saja insyaallah. Senomor 2 para Rabu Jasimulja, yuhibbunad dunya wa yansawunal hisab. Beten kau sareng panjenengan ka ento terkadang lebih mencintai dunia dan melupakan bahwa dunia nanti akan dihisab, akan diperhitungkan. Dari mana kita mendapatkan dunia Kak Disa? Kemana kita membelanjakan dunia akan dipertanyakan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam satu riwayat disebutkan orang-orang fakir yang ahli ibadah, pertanyaannya hanya satu, ibadahmu gimana? Katipan apa empian ibadah? Dek remah ibadah. Tapi ketika orang itu sudah kaya, soki, pejabat sebagainya, ditanyakan berbagai macam.
Dari mana duniamu didapat? Bagaimana cara jabat-jabatmu didapat? Terus dibelanjakan untuk apa dunia Kak Disa? Kebaikan apaan? Dari mana dan kemananya Kak Disa ditanya masalah dunia. Betul kau sareng panjenengan kadang-kadang sering terlena, sering terbuai manabi ketika sudah hidup dunia seakan-akan cepon gila tak pernah ada kehidupan setelah ini. Kita belum pernah berpikir, bahkan sedikit orang-orang saya berpikir mengingat kita. Padahal kata Nabi, sering-seringlah ngaterakireng mate, sering-seringlah berziarah ke kubur. So kenapa kak disampai cuepon mengingatkan kita bahwa suatu ketika, mungkin besok, mungkin lusa, mungkin minggu depan, bulan depan, tahun depan kita juga akan diziarahi. Nabi Odi ketika bisa ingat terhadap apa yang akan terjadi setelah kehidupan Kak Desa, insya Allah kita tidak terlalu terlena dalam kehidupan dunia, tidak terlalu terbuai dalam kehidupan dunia. Dunia memang dibutuhkan, dunia pantas dibutuhkan untuk membangun masjid, untuk membangun musola, untuk membangun rumah, semuanya para rabu dibutuhkan dunia. Tapi sarana dan prasarana Kak Dito yang mengantarkan kita ponapa kita lebih takwa, ponapa pun tanda ke Allah Subhanahu wa taala. Yuhibbuna dunya wa yansawna al-akhirah. Yang ketiga japon Rasulullah, yuhibbunal kusur wa yansawna al-kubur. Kita selaku orang Islam senang, bangga, bahagia manabi beda bangunan-bangunan megah, manusiawi. Siapa saya tak senang manabi ngakungi Roma Raja, mengakungi perhiasan dan sebagainya. Kita semua senang, tapi jangan sampai kesenangan kita lupa terhadap rumah yang 1,5 kali 1 kali 2 meter. Rumah idaman kita, rumah masa depan kita. Romana peteng kalau sarang panjenengan masa depan yang tidak terhingga adalah standarnya 1 meter kali 1,5 kali 2 meter. Ponapa para Rabu Sedi Mulja? Kopur, liang kopur. Insya Allah manabi petenggol sarang panjenengan engak dek Kak Disa, hidup kita selalu terkontrol, hidup kita selalu dimonitor oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan kita akan selalu dimonitor oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selalu ingat bahwa hidup bukan hanya di dunia, tapi ada mas'ulun an ra'yatihi. Perbuatan kita akan ditanya nanti setelah kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian sesami mulja. Yang keempat, yuhibbunal khalq wa yansawnal khaliq. Rasulullah SAW bersabda, kita itu kadang lebih mencintai sesama manusia etempeng sedang menciptakan manusia. Padahal dalam hadis sahih disebutkan bahwa kenikmatan iman, nikmatnya iman apabila satu betul kaulah sareng panjenengan lebih mencintai Allah dan Rasulnya dari segalanya. Lebih lebur dia ke Allah Subhanahu wa taala sareng Rasulnya etempeng ben kaselain. Ka ento termasuk setinggi-tingginya iman. Kelezatan iman yang Rasulullah sabdakan, manabi umat Islam ampun merasakan mencintai Allah lebih dari segala-galanya, mencintai Rasulullah lebih dari segala-galanya. Kak Disa termasuk orang ampun sudah menikmati manisnya iman. Kenyataannya para Rabu Sesemolja, terkadang ketika kita
Allah memanggil kita cek pon kelak. Allah nisar terhadap kita. Allah sayang terhadap kita. Kita masih diberi kesehatan, diberikan kesempatan untuk berbakti kepada Allah, diberikan hidup, diberikan kenikmatan dan sebagainya. Allah masih nisar kepada kita. Kapan umatku ini akan mengisi masjid-masjid? Kapan umatku akan mengisi musola? Sampai para kiai nasi hadir ke masjid paling sampun sepo-sepo atas seket. Sepemudanya Kak Dimah. Tapi alhamdulillah kita melihat di Kemuning Lor sedikit banyak masih ada pemuda yang peduli terhadap kita. Tapi mayoritas masjid musola, tempat masjid kita, musola kita, kebanyakan yang mengikuti sholat berjamaah adalah orang-orang seampun udzur. Kenapa sih muda? Padahal cepon Kanjeng Nabi, ibadahna orang muda yang sae mu'allakun fil masajid, termasuk orang yang diberi naungan di akhirat nanti. Pemuda, nak kanak muda yang selalu ada ketergantungan mu'allakun fil masajid, maka orang kak dintoh akan diberi naungan yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk peteng kalau sareng panjenengan muka-muka ku ulaku parengnah syafaat epon Kanjeng Nabi, paringna naungan yang bisa menyelamatkan kita. Insya Allah kita kadang-kadang termasuk orang-orang yang merasa ibadahnya kita ampun cukup, tapi coba muhasabah kita, ihtisab kita, introspeksi kita ketika akan tidur. Betul kalau sareng panjenengan bekal saren odi katakan dari akan tidur sampai bangun kembali kan sekak dinten. Ketika akan tidur tadi malam direnungkan, hari ini pon apa lebih banyak ibadah yang kita kerjakan, pon apa lebih banyak maksiat yang kita lakukan. Ibadah kita ketipon apa hari ini? Ada evaluasi. Kalau sudah ada evaluasi, ada muhasabah, ada introspeksi, insya Allah hidup kita selalu terkontrol. Insya Allah hidup kita selalu seimbang. Kalaupun kita berbuat dosa, wajar. Kalaupun kita berbuat salah, pantas. Karena kita termasuk mahallul khata'i wal nisyan. Tapi jangan dibuat dalil. Jangan dibuat dalil. Orang-orang kadang-kadang al insanu mahallul khata' wal nisyan. Manusia tempatnya salah berdosa. Tiap hari berbuat dosa. Tidak pernah muhasabah. Tidak pernah ngoreksi terhadap pun salah kak itu para rabu semuanya. Kesalahan dan dosa segera kita berbuat, segera kita bertaubat. Ya pun dalam surah Al-Imran, wa idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Bila betul kalau sareng panjenengan ala ko kemaksiatan, ala ko dosa, ala ko sekira tak kesenangi Allah Subhanahu wa taala, fastaghfarullaha lidzunubihim, segera minta ampunan kepada Allah kalau dosa itu menyangkut hakullah. Kalau dosa kita menyangkut hakullah. Tapi ketika dosa kita menyangkut hakul adami, maka harus minta sepora dek kaureng yang kita salah. Fastaghfirullah lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah, tidak ada si bisa nyapora dosa kecuali Allah. Kalaupun kita ampun minta sepora, orang kak disa tidak nyapora terhadap kita, maka bukan urusan kita lagi, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Para rabu jasemul jasa dalam kehidupan kita kalau sareng panjenengan tetap selamanya kita harus mengutamakan ketika Allah sudah butuh kita, ketika Allah sudah memanggil kita, dahulukan dan Rasulnya untuk dikerjakan. Lakoni dimin apapun alasan kita, jangan bertele-tele, jangan punya alasan. Saya alasan sibuk, saya alasan sengkas, saya alasan malas. Wong kadang-kadang sekak dinto para rabu semuanya.
Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita terhadap puasa misalnya pun, terhadap sholat misalnya pun, terhadap haji, kita banyak alasan. Banyak alasan padahal mampu untuk melaksanakan sholat. Tapi alasan kadang-kadang yang sisi banyak terjadi ketika ampun repot dengan compon makabin potrana, ada walimah dan sebagainya. Seibu-ibu sekak ditonolongi, kadang-kadang banyak alasan dikik kodok ibu. Engki mana bisa sampai dikik para rabu sesemulnya. Berarti kita kan mengutamakan kepentingan manusia tanpa Allah, lebih mencintai dunia, lebih mencintai makhluk daripada Khalik. Betul kalau sarang panjenengan, insya Allah tidak akan terjadi seperti itu. Ketika Allah memanggil, sesibuk apapun kita, segera fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai', tinggalkan, segera berangkat untuk memenuhi panggilan Allah dan tinggalkan segala sesuatu yang berbau duniawiyah, termasuk sholat. Ketika dipanggil kita, ketika sudah mampu untuk zakat, keluarkan zakat bagi yang mampu. Yang muzaki diberikan kepada siapa? Diberikan kepada mustahik zakat. Yang mampu haji, apa boleh sekarang haji sampai insya Allah Nabi daftar semakin kurang lebih 35 sampai 36 tahun. Tapi bagi yang mampu untuk haji plus, ONH plus, dipersilahkan para rabu semuanya. Tidak ada pula. Tapi yang jelas kita ada tetap kemauan untuk melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengentengkan. Cepon Kanjeng Nabi dalam satu hadis, barang siapa yang punya kemampuan, punya kelebihan, tapi dia tidak berhaji, maka dia tidak termasuk golonganku. Cepon Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kita bersyukur. Ditujukan Kak Disak Debu terhadap orang yang mampu dan mempunyai kelebihan. Ini stata'ah. Jangan sampai kita tidak mempunyai kemauan. Harus ditanamkan bahwa haji adalah sesuatu yang wajib. Itu perintah Allah. Lah perkara kita belum diberangkatkan oleh Allah itu bukan urusan kita. Yang penting kita sudah ada kemauan. Cering macam di kento seporan iki. Salah satu tugas di Pengadilan Agama Jember, hakim senior. Kento pun lebih dari cukup. Tapi diajak untuk sejak tahun 2005 aku berangkat haji, tak poron. Belum dapat hidayah, belum ada panggilan. Sampai itina mateh para rabu semuanya. Na'udzubillah. Padahal panggilan Allah Kak Disak pun wajib terhadap orang yang mampu dan mempunyai kelebihan. Semua perintah Allah, setuju perintah Allah Subhanahu wa taala, kita dahulukan tempat kepentingan manusia. Jadi muka-muka kita bersama hidup Kak Dinto para rabu semuanya untuk beramal, hidup untuk berbuat yang lebih baik, hidup keangkui mempersembahkan perbuatan kita kepada Allah yang lebih baik. Ben muka-muka perbuatan petengkul sareng panjenengan, amal petengkul sareng panjenengan sejak akil balew sampai semakin dan sampai akhir ayat, muka-muka terima asana Allah Subhanahu wa taala, dan segala dosa-dosa yang telah kita berbuat baik sengaja atau bepunten rajah atau bekeni, muka-muka sapora asana Allah Subhanahu wa taala. Biridaillahi ta'ala azza wa jalla wa bisyafaati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir